Hai teman-teman, kamu pernah nggak ngerasain susah lupa sama mantan? Padahal kamu itu orangnya pelupa banget loh. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok kita susah move on, tapi suka lupa kalau naruh barang? Contoh kecilnya itu, kadang kita lupa lagi megang pulpen, tapi beberapa menit kemudian, kita malah nyariin di mana pulpen yang tadi kita pegang. Nah, kamu pernah kepikiran nggak? Kenapa ya aku bisa begitu? Jadi, atensi itu adalah proses aktif yang membatasi informasi yang diterima dari sensorik, memori, dan proses kognitif lainnya. Sehingga hanya berfokus pada suatu informasi yang dianggap penting. Sedangkan yang tidak dianggap penting akan diabaikan. Nah, itu sebabnya kenapa kamu lebih susah move on karena kamu menganggap kenangan bersama mantan kamu lebih penting dibandingkan momen ketika kamu meletakkan pulpen kamu. Tak hanya itu, ternyata atensi itu memiliki 3 aspek loh. Aspek yang pertama yaitu alerting. Alerting adalah suatu proses waspada dan kemampuan untuk mempertahankan atensi terhadap suatu kejadian yang akan datang. Kedua, ada orienting. Orienting ini sendiri merupakan kemampuan untuk memfokuskan atensi langsung terhadap lokasi stimulus yang akan datang. Yang terakhir di sini ada executive attention. Nah, executive attention ini adalah proses untuk memonitor dan menyelesaikan konflik yang timbul dari proses internal seperti pikiran, hati, dan respon. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa aja sih fungsi atensi itu. Yang pertama ada signal detection, yaitu kondisi di mana individu mampu untuk memilih beberapa stimulus yang penting pada saat mereka dihadapkan pada stimulus yang tidak relevan. Contohnya yaitu saat kita lapar, kita akan selalu dengar kalau ada tukang bakso yang lewat depan rumah dibandingkan dengan saat kita merasa kenyang karena kita tidak peka kalau ada tukang bakso yang lewat. Yang kedua ada search atau pencarian. Hal ini dipengaruhi dengan jumlah item yang ada di lapangan. Nah, contohnya yaitu ketika kita melihat ada barisan huruf P, tetapi kita tidak sadar bahwa di antara barisan huruf P itu terdapat huruf D. Yang ketiga ada selective atensi. Nah, sebenarnya kita memilih stimuli-stimuli yang ingin kita fokuskan dan mengabaikan stimuli-stimuli lainnya. Contohnya yaitu pada saat kita belajar, kita fokus pada pelajaran yang kita baca di buku serta mengabaikan suara berisik lainnya. Yang keempat ada atensi terbagi. Nah, individu ini akan mudah membagi perhatian jika dihadapkan pada tugas-tugas yang menggunakan modalitas yang berbeda. Contohnya yaitu saat mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik itu jauh lebih mudah dibandingkan mengerjakan tugas sambil mendengarkan berita di televisi. Nah, karena saat mengerjakan tugas dan menonton TV itu sama-sama memahami sebuah makna kata. Berikut ini ada beberapa faktor atensi. Yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada latihan, yang keempat ada minat, dan yang terakhir yaitu ada kebutuhan. Yang pertama yaitu usia, di mana semakin tua seseorang maka fungsi kognitif termasuk atensi juga akan menurun. Yang selanjutnya yaitu ada jenis kelamin, di mana perempuan mendapati posisi lebih tinggi daripada laki-laki pada aspek orienting, sementara pada aspek lainnya tidak ada perbedaan. Yang ketiga ada latihan, yaitu orang yang terlatih memberi atensinya akan memiliki fungsi atensi lebih baik daripada orang lain. Yang keempat ada minat, seseorang akan lebih mudah menaruh atensi terhadap sesuatu yang mereka sukai. Yang terakhir yaitu kebutuhan, di mana seseorang bisa memberikan atensi pada sesuatu yang tidak mereka sukai jika hal tersebut penting untuk mereka. Fungsi atensi, fungsi dan penjelasan. Yang pertama, fungsi kewaspadaan dan deteksi sinyal. Mendeteksi secara hati-hati atau waspada sinyal atau stimulus yang ada, terutama stimulus yang menjadi sasaran. Yang kedua, fungsi seleksi atensi. Membuat keputusan stimulus mana yang akan kita perhatikan dan stimulus yang kita abaikan. Yang ketiga, fungsi membagi atensi. Melibatkan lebih dari satu tugas pada satu waktu yang membuat kita berbagi perhatian sumber daya.
Dan yang terakhir ada fungsi mencari stimulus. Mencari stimulus yang kita perlukan bila terjadi banyak gangguan. Nah, sekarang kita sudah paham ya apa itu atensi. Semoga kalian bisa cepat-cepat move on ya. Sampai ketemu lagi.